Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semua pada sehat? Alhamdulillah, kalau pada sehat. Ya. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Berikutnya, sebelum kita kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, guna untuk kita menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Untuk itu, untuk para siswa untuk berdiri semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, ada 5 orang yang tidak masuk. Keterangannya apa? 3 orang sakit, 2 orang alfa. Yang sakit apa? Ketua kelas? Oke, sakit flu. Yang alfa kemana? Ketua kelas? Bolos. Oke. Hari ini dari jumlah 30 siswa yang tidak hadir 5 orang. Ya, 3 orang sakit, 2 orang alfa. Jadi hari ini yang hadir 25 orang. Baik, sebelum pada materi, ya, dalam pertemuan hari ini nanti akan disampaikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Kegiatannya nanti kalian mendengarkan, mengerti dan menganalisa, serta kalian akan diberikan tugas di akhir nanti berupa membuat rangkuman dan mengisi soal di Google Form. Karena itu untuk kita harus tetap semangat. Oke. Materi pada hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Pertama, kita akan bahas
makna hak dan kewajiban. Di sini Bapak akan menyampaikan hak, makna dan kewajiban menurut para ahli. Silakan bisa dilihat di PowerPoint yang sudah Bapak buat dan juga sudah Bapak sediakan. Yang pertama, hak menurut Profesor Dr. Toto Nagoro. Ya, hak adalah kuasa untuk menerima yang semestinya diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat diterima pihak lain. Artinya, hak itu sendiri adalah sesuatu yang melekat dengan diri kita. Ya, karena jika itu sudah pasti atau sudah ditetapkan menjadi milik kita, maka itu akan menjadi hak kita. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Nagoro, kuasa untuk menerima yang semestinya diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat diterima oleh pihak lain. Artinya, jika itu sudah ditetapkan milik kita, maka orang lain tidak bisa memilikinya. Begitu. Dan untuk hak itu sendiri tidak akan meleset, artinya tidak akan kemana-kemana itu. Kalau itu sudah ditetapkan untuk kita, pasti untuk kita. Yang berikutnya, makna kewajiban menurut Kurnia Manto. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, kewajiban sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Maka ketika kita melakukan kewajiban atau suatu tindakan tidak disertai dengan rasa tanggung jawab, artinya ada ketentuan ataupun sebuah dampak ataupun akibat yang akan kita dapatkan nanti. Ya, jadi begitu. Sederhananya, hak itu adalah sesuatu yang akan dan harus, bahkan pasti akan kita dapatkan. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita berikan, laksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oke, itu makna hak dan kewajiban. Berikutnya, apa perbedaannya? Ya, hak antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di awal tadi kita membahas tentang hak dan kewajiban, maknanya. Sekarang ada kata tambahan, warga negara. Ya, hak kita sebagai warga negara yaitu sesuatu yang seharusnya kita dapatkan dari negara. Ya, contohnya seperti kalian pada hari ini belajar, artinya kalian memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, itu hak kalian. Sesuatu yang harus kita dapatkan dari negara. Kalian mendapatkan pendidikan itu dari negara. Negara memberikan apa? Berupa bantuan, berupa sarana dan prasarana dan lain-lain. Berikutnya, kewajiban warga negara. Kewajiban kita, ya, kewajiban adalah sesuatu yang kita berikan kepada negara. Pertama, hak kalian untuk mendapatkan pendidikan sudah. Sekarang yang kedua, tinggal kewajiban kalian. Apa kewajiban kalian dalam proses pendidikan? Yaitu belajar. Ya, jadi kewajiban kita sebagai warga negara dalam pembahasan pendidikan, hak pendidikan, kita harus rajin-rajin belajar. Tujuannya agar kita bisa merdeka seutuhnya. Artinya kita tidak bisa dirampas kembali kemerdekaan kita, tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dipecahkan. Karena kita bermodalkan pendidikan dari hasil pembelajaran yang baik, maka akan menciptakan warga negara sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, dalam hal ini Bapak akan mencontohkan berdasarkan dasar hukum, yaitu contohnya dalam pasal 29 ayat 2. Ada yang hafal di sini? Ya, kamu coba sebutkan.
Isinya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Artinya kita memiliki hak untuk hidup. Ya, dalam ini kita hidup harus memiliki kepercayaan. Dalam hal lain kita harus memiliki agama. Karena Indonesia adalah negara yang berketuhanan sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa semua warga negara di Indonesia itu harus memiliki kepercayaan. Itu yang pertama. Ya. Oke. Sekarang kita kaitkan dengan hak warga negara dan kewajiban warga negara. Sesuai pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini, apa hak warga negara? Oke. Apa menurut kamu? Ya, Roni. Ya, betul sekali. Sesuai pasal 29 ayat 2, hak kita sebagai warga negara yaitu hak kita untuk memilih dalam rangka memeluk agama kita masing-masing. Ya, dengan secara otomatis ketika kita sudah memiliki hak untuk memilih secara bebas, artinya kita merdeka untuk memilih itu bukan tanpa dari tekanan negara. Ya, walaupun negara kita sendiri mayoritas agama Islam, tapi negara tidak bisa untuk mengarahkan dan menekankan warga negaranya menjadi agama Islam. Walaupun kita negara terbesar, karena sistemnya itu sendiri kita sistem demokrasi. Ya, dan dalam pasal 29 ayat 2 ini, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk agama masing-masing. Di sini ada kata masing-masing, artinya kita diberikan kebebasan sesuai dengan pilihan kita. Ya, kita mau memilih agama apapun, terus dimanapun, artinya selain itu masih Indonesia, kita boleh. Dan yang lebih utamanya lagi adalah agama-agama yang sudah ditetapkan oleh negara. Jadi hak kita tidak bertentangan dengan warga negara. Berikutnya kewajiban negara, ya, kewajiban negara, yaitu menjamin hak kemerdekaan memeluk agama. Di situ tadi untuk memeluk agama masing-masing itu saya atau Bapak konsepkan ke hak kita untuk memilih memeluk agama masing-masing. Dan di kalimat awal, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Itu merupakan kewajiban negara kepada siapa? Kepada kita sebagai warga negara. Maka dengan adanya kewajiban negara tersebut, ya, terhadap hak kita sebagai warga negara, kita akan merasa lebih aman, nyaman, dan juga tentram dengan jaminan-jaminan dari negara. Ketika kita melaksanakan beribadah, melaksanakan hari-hari besar agama kita masing-masing, itu negara harus hadir dalam rangka menjamin untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan ketentraman. Ya, serta kita juga memiliki kewajiban kepada negara. Jadi ada timbal baliknya. Ya, kewajiban negara menjamin hak kita. Apa hak kita dalam konteks memilih agama? Ya, maka kewajiban kita apa kepada negara? Karena negara sudah memberikan jaminan. Kewajiban kita adalah beribadah serajin-rajinnya, beribadah sesuai dengan ajarannya. Tetapi jangan sampai ajaran-ajaran agama kita berubah ataupun
bermaksud ataupun memiliki tujuan untuk merusak negara. Ya, dalam hal ini kita seperti ingin membangun negara kita sendiri sesuai dengan kelompok agama kita. Di Indonesia sendiri itu tidak bisa. Karena tadi negara sudah memberikan jaminan kita untuk melaksanakan ibadah, maka kewajiban kita mengikuti peraturan pemerintah dengan tadi aturan-aturan yang sudah berlaku, ya. Jadi pemerintah tidak bertolak belakang dengan kepercayaan kita masing-masing, dan kepercayaan kita masing-masing pun tidak untuk mencoba meruntuhkan negara. Karena negara sudah menjamin yang kewajiban kita menjalankan ibadah kita sesuai agama kita masing-masing. Oke, ya. Jadi itu tadi menurut apa yang sudah Bapak sampaikan. Jadi pada intinya hak warga negara dalam konteks agama, hak kita untuk memilih kepercayaan dan juga agama kita masing-masing. Sedangkan kewajiban negara itu harus bisa menjamin terkait keamanan dan kenyamanan kita dalam beribadah. Begitu, ya. Apa contoh kasus-kasusnya? Sudah banyak sekali, ya. Contoh, banyak kegiatan-kegiatan keagamaan. Contoh dari kewajiban negara. Di sini negara seharusnya menjamin kita atau menjamin hak-hak kita. Akan tetapi setelah dari kita melihat kasus yang sudah terjadi, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Contohnya ketika orang yang beragama Islam mengadakan kegiatan itu dibubarkan karena adanya intervensi ataupun adanya kesalahpahaman antar agama. Begitu. Adapun sebaliknya, ketika ada agama yang lain merayakan karena adanya perbedaan, akhirnya berujung pada perpecahan. Nah, maka dalam hal ini negara harus hadir, ya, untuk menjamin dalam rangka menjaga kenyamanan, keamanan, dan ketentraman. Oke, ya. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Dipersilakan. Ya, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, mungkin kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini, ya, tadi sudah Bapak sampaikan terkait makna hak dan kewajiban. Ya, pada intinya hak dan kewajiban itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi keduanya saling berkaitan, saling berhubungan, dan memiliki ikatan. Tidak bisa dipisahkan. Ketika ada hak, pasti ada kewajiban. Karena ketika hak kita sudah dipenuhi, maka kewajiban kita juga harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab. Contoh sederhananya, ketika kita melakukan transaksi pembelanjaan, ya, kita ingin membeli laptop, contohnya ini laptop, maka hak kita adalah mendapatkan barangnya, apa, berupa laptop, dan kewajiban kita itu membayarnya. Apa yang kita berikan itu berupa uang, ya, itu antara hak dan kewajiban diri kita. Apa hak dan kewajiban dari si penjual? Hak penjual mendapatkan uang. Uang dari mana? Dari apa yang diberikan. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan
oleh seorang penjual, yaitu memberikan barangnya dengan rasa penuh tanggung jawab. Maksudnya bagaimana, Pak? Yang dimaksud dengan penuh rasa tanggung jawab, seorang penjual memberikan barangnya ataupun laptopnya, berupa laptop ini, dia harus bertanggung jawab terhadap ketika ada kerusakan. Maka ketika kita membeli barang-barang yang sedikit mahal, ada garansi begitu. Dan barang ini betul-betul baru dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, artinya bukan barang bekas ataupun barang yang hasil diperbaiki lagi. Itu secara sederhana contoh dari hak dan kewajiban. Berikutnya kesimpulan yang kedua yaitu tentang perbedaan hak dan kewajiban. Perbedaannya yaitu sederhana, ya. Hak itu sesuatu yang negara harus sesuatu negara yang harus berikan kepada kita. Bahasa lainnya, sesuatu yang kita harus dapatkan dari negara. Ya, kita ini harus mendapat sesuatu dari negara. Banyak sekali hak-hak kita sebagai warga negara. Contohnya tadi yang sudah Bapak jelaskan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, dan juga contohnya lagi hak untuk memeluk agama masing-masing. Itu yang kita harus dapatkan dari negara. Ya, itu perbedaannya. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita berikan kepada negara. Banyak sekali kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, yang sudah kita contohkan dari pendidikan, dari keagamaan, bela negara, kesejahteraan, keadilan, hak untuk hidup layak, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi pada intinya perbedaan hak dan kewajiban. Hak itu yang apa yang bisa kita dapatkan, apa yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban apa yang bisa kita berikan. Itu. Berikutnya kayak kita pasal 29 ayat 2. Ya, yang terakhir ini antara hak dan kewajiban warga negara dan negara. Pada intinya pasal 29 ayat 2 ini, ya, memberikan kita hak dan juga negara memberikan kita jaminan, dan itu merupakan kewajiban negara terhadap hak kita ataupun terhadap hak yang kita dapatkan dalam rangka bertujuan untuk Indonesia tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, ya, dengan banyaknya perbedaan suku, agama, dan ras. Maka dengan pasal 29 ayat 2 ini kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati. Contoh pasal 29 ayat 2 ini bertujuan atau memiliki tujuan untuk mengarahkan kita sebagai warga negara memiliki sikap toleransi. Mungkin untuk materi pada hari ini cukup, ya, dengan pertemuan pertama yaitu pembahasan tentang hak dan kewajiban. Ya, nanti Bapak akan memberikan tugas berupa rangkuman, artinya kalian merangkum apa yang telah Bapak sampaikan, kalian analisis, kalian pahami, dan juga kalian dalami dan juga hayati. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalian akan mengisi soal di Google Form sebanyak 50 soal pilihan ganda ya. Nanti Bapak share linknya, nanti jadi penilaian untuk kedua tugas itu sendiri. Oke, sekali lagi ada yang bertanya? Oke, jika tidak ada, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan juga bisa membuat kalian menjadi warga negara yang baik, dengan mengetahui kewajiban, dengan mengetahui
hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi sebelum Bapak tutup, ketua kelas silakan pimpin doanya sebelum pulang. Oke, mungkin itu saja dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan juga semangat untuk belajar, dan terlebih diberikan umur yang panjang serta berkah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.